Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajif Yuda Prawira. Saya dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tugas kimia dari Ibu Siska dengan materi berjudul sifat koloid. Ya, sebelum itu kita mulai dulu dengan yang namanya sistem dispersi. Apa sih sistem dispersi itu? Sistem dispersi adalah proses penyebaran secara merata oleh suatu zat dispersi pada suatu medium, yaitu medium pendispersi. Ya. Jadi sistem dispersi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada namanya larutan. Apa sih itu larutan? Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi zat terdispersi dengan mediumnya walau menggunakan mikroskop. Ya, jadi sistem dispersi yang satu ini sangat sulit dipisahkan karena zat terdispersi dan mediumnya sudah homogen. Ya. Yang kedua, larutan ini contohnya larutan air garam. Untuk yang kedua, suspensi. Ya, suspensi. Apa sih itu suspensi? Suspensi adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya relatif besar, sehingga dapat dibedakan zat terdispersi dengan mediumnya. Ya, jadi sistem dispersi ini dapat mengendap jika tidak diaduk terus-menerus. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan. Untuk contoh dari suspensi, campuran pasir dengan air. Ya, selain kedua zat tersebut, ada satu zat yang memiliki ciri-ciri di antara kedua zat ini. Yaitu namanya sistem koloid. Ya, kita akan mempelajari lebih lanjut sistem koloid. Apa itu sistem koloid? Sistem koloid adalah suatu sistem dispersi yang unik karena koloid tidak dapat dikelompokkan ke dalam larutan maupun suspensi. Partikel zat terdispersi pada koloid lebih besar dari zat terdispersi pada larutan. Tetapi lebih kecil dari zat terdispersi suspensi. Ya, kita masuk ke ciri-ciri koloid. Yang pertama, ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Yang kedua, penampilannya keruh atau tidak jernih. Yang ketiga, dapat diamati dengan mikroskop ultra. Yang keempat, kestabilan jika didiamkan relatif stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring. Ya, kita masuk ke jenis-jenis koloid. Yang pertama namanya sol padat, contohnya mutiara dan kaca berwarna. Yang kedua emulsi padat, contohnya keju dan mentega. Yang ketiga buih padat, contohnya batu apung dan kerupuk. Yang keempat sol, contohnya cat dan jeli. Yang kelima emulsi, contohnya susu dan santan. Yang keenam buih, contohnya krim dan pasta. Yang ketujuh aerosol padat, contohnya debu dan asap. Yang kedelapan aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Ya. Kita lanjut ke pembuatan koloid. Ya, pembuatan koloid ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada namanya dispersi dan yang kedua kondensasi. Ya, apa itu dispersi? Yaitu mengubah ukuran partikel besar suspensi atau padatan menjadi partikel koloid. Jadi gunanya untuk memperkecil ukuran partikel. Ya, yang kedua ada namanya kondensasi. Kondensasi ini dilakukan dengan cara mengubah larutan menjadi koloid dengan melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat-zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. Jadi gunanya untuk memperbesar ukuran partikel. Ya. Kita masuk ke soal. Penerapan sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Pembentukan delta di muara sungai. 2. Proses cuci darah. 3. Penggumpalan lateks. 4. Penggunaan norin untuk obat sakit perut. 5. Sorot lampu bioskop pada udara berasap. 5. Sorot lampu bioskop pada udara berasap. Contoh penerapan sifat koloid yang merupakan sifat koagulasi adalah, jadi ini kita garis bawah ini ya, sifat koagulasi. Jadi ini yang ditanya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu sifat koagulasi. Sifat koagulasi adalah penggumpalan atau pengendapan. Ya, jadi kita lihat coba yang nomor 1 ini, pembentukan delta di muara sungai. Ya. Ini pembentukan delta di muara sungai termasuk ke dalam sifat koagulasi. Ya, karena
ketika lumpur-lumpur atau pasir-pasir yang berasal dari sungai itu ketemu di muara, dan di muara banyak sekali kation yang berasal dari laut. Kebanyakan sifat koloid pasir atau lumpur itu negatif. Ya, jadi sifat koloidnya itu negatif. Sedangkan air laut itu banyaknya positif. Jadi ketika mereka bertemu di muara itu akan terendamkan atau mengalami yang namanya dengan sifat koagulasi atau proses koagulasi. Jadi ini pembentukan delta di muara sungai ini termasuk ke dalam sifat koagulasi. Kita masuk yang kedua, proses cuci darah. Proses cuci darah ini masuk ke dalam dialisis, jadi tidak koagulasi. Yang ketiga, penggumpalan lateks. Kita lihat penggumpalan, katanya awal sudah penggumpalan, jadi ini termasuk ke dalam sifat koagulasi. Ya, kita lihat yang keempat, penggunaan norit untuk obat sakit perut. Ini termasuk ke dalam adsorpsi. Yang kelima, sorot lampu bioskop pada udara berasap. Ini merupakan efek Tyndall. Jadi untuk jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya. Kita lihat soal yang kedua. Pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah sifat koloid yang pertama yang kita lihat, koloid pelindung. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, penambahan tawas pada penjernihan. Ya, penambahan tawas pada penjernihan. Jadi ini penambahan tawas pada penjernihan air ini termasuk ke adsorpsi, bukan koloid pelindung. Jadi salah. Kita lihat yang B, dialisis, mesin pencuci darah. Ya betul, mesin pencuci darah ini sifat dari koloidnya yaitu dialisis. Kita lihat yang efek Tyndall ini yang C, penyaringan asap pabrik. Penyaringan asap pabrik ini masuk ke elektroforesis, bukan efek Tyndall, jadi salah. Yang D, koagulasi, menghilangkan bau badan. Menghilangkan bau badan termasuk ke adsorpsi, bukan koagulasi, jadi salah. Yang E kita lihat adsorpsi, gelatin pada es krim. Gelatin pada es krim masuk ke sifat koagulasi, bukan adsorpsi. Jadi kita ketahui jawabannya B, dialisis dengan kegiatan penerapan dalam kehidupan seharinya yaitu mesin pencuci darah. Ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan contoh penerapan sifat koloid berikut. Yang pertama, sorot lampu mobil pada saat kabut. Yang kedua, pembentukan delta muara sungai. Yang ketiga, proses cuci darah. Keempat, gelatin dalam es krim. Yang kelima, pemutihan gula tebu. Contoh yang merupakan penerapan sifat adsorpsi adalah, ya, kita lihat di sini yang ditanya adsorpsi. Ya, kita lihat yang pertama, sorot lampu mobil pada saat kabut. Ini merupakan efek Tyndall, jadi salah. Yang kedua, pembentukan delta muara sungai. Pembentukan delta muara sungai seperti yang tadi kita ketahui itu merupakan dari sifat koagulasi. Yang ketiga, proses cuci darah. Ya, proses cuci darah itu dialisis. Yang keempat, gelatin dalam es krim. Gelatin dalam es krim merupakan sifat dari koagulasi. Berarti jawabannya yang 5, pemutihan gula tebu atau dengan sifat adsorpsi. Nah, kenapa adsorpsi untuk pemutihan gula tebu? Jadi, gula yang masih kotor itu biasanya dilarutkan dulu dalam air panas, kemudian dilewatkan dalam suatu sistem koloid. Jadi nanti pengotornya itu akan terabsorpsi atau terserap oleh koloidnya, sehingga air panas yang keluar hanya ada gulanya saja tanpa pengotornya. Jadi ini pemutihan gula tebu merupakan dari adsorpsi. Jawabannya 5. Ya, sudah bisa dilihat. Masuk ke soal nomor 4. Berikut beberapa sifat koloid. Yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, yang keempat adsorpsi, yang kelima koagulasi. Proses terbentuknya delta di muara sungai merupakan penerapan dari sifat koloid nomor, ya, ditanya penerapan delta di muara sungai ya. Jadi penerapan delta di muara sungai, ya, untuk pembentukan delta, pada dasarnya sungai itu mengandung lumpur yang mengandung koloid bermuatan negatif. Ketika sungai ini mencapai muara, ini akan ketemu dengan air laut yang banyak memiliki garam. Jadi air laut ini banyak memiliki garam dan memiliki muatan yang positif. Akibatnya akan terjadi pengendapan. Atau terjadinya sifat dari koagulasi. Jadi jawaban yang 5, koagulasi. Ya, jadi dari keduanya akan mengakibat pengendapan atau terjadinya koagulasi. Jadi jawabannya yang 5, koagulasi. Ya, sudah bisa dilihat. Ya.
Kita masuk ke soal nomor 5. Ya. Larutan koloid dimurnikan, salah satu caranya adalah dengan A. Kristalisasi, B. Penguapan, C. Mikroskop ultra, D. Destilasi, E. Dialisis. Ya, kita jawab. Banyak cara untuk melakukan pemurnian koloid ini atau memurnikan koloid. Salah satu caranya kita menggunakan dialisis. Ya, jadi pada dialisis ini koloid yang nanti sudah terkolaborasi atau banyak pengotornya itu bisa dimurnikan dengan proses ini. Nah, jadi dilewatkan pada membran yang dinamakan membran semi permeable. Jadi sel membran semi permeable ini memiliki ukuran tertentu yang diset sesuai dengan ukuran koloid tanpa pengotornya. Sehingga ketika masuk ke dalam itu hanya koloid, jadi pengotornya tinggal karena tidak bisa lewat pori tersebut. Sehingga ketika sudah dilewatkan, maka akan dihasilkan koloid yang murni. Jadi koloidnya nanti sudah murni ketika sudah dilewatkan. Jadi jawabannya ini untuk ini dialisis yang E. Yang E dialisis. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.